جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penghormatan dan ta'zim kita semua kepada para alim ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, tamu undangan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita yang telah memimpin daripada pembacaan selawat, yaitu guru kita bersama Tunku Haji Abdul Razak SSI. Beliau merupakan guru tetap pengajian malam Senin atau pengajian rutinitas malam Senin di Menasah Taman Iskandar Muda cabang Depok Beji. Kemudian alhamdulillah juga dari hasil bantuan intelijen kami di luar, salah satu ketua pemimpin Bapak Said Rulan Fauzi. Kemudian dari cabang Citerep hadir juga alhamdulillah. Kemudian dari cabang Depok Sukmajaya beserta rombongan hadir. Kemudian dari tim cabang Pasar Minggu alhamdulillah. Dari pesantren Al-Nawarah Ciseeng Walid Faisal masih di luar kayaknya. Ya, selamat datang Walid Faisal. Juga kepada ketua KUPI alhamdulillah hadir Bapak Dr. Tunku Rahmat Adam Dahnantiro. Kemudian dari Kemak Aceh Besar Tunku Iskandar Ali alhamdulillah juga hadir. Dari tim cabang Ciputat, cabang Jati Sempurna, cabang Selipi, cabang Parung, Tomus Pijai, cabang Kebun Jeruk dan cabang Ciawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz kita Ustadz Muhammad Arsyad yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang kami muliakan para tuan guru kita, para alim ulama kita, termasuk juga wali kita Ustadz Munandar Abdullah, dan juga tentunya beserta para tentu kita semua, habib kita semua yang alhamdulillah selalu membimbing kita semua. Dan yang teristimewa kepada sahibul bait kita, sahibul hajat kita, Bapak Pak Haji Idris Pulo sebagai ketua Taman Iskandar Muda cabang Depok Beji beserta dengan jajaran pengurus, dan juga tentunya juga terima kasih kepada panitia Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini sangat luar biasa memberikan pelayanan kepada kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat hadir di sini. Dan juga tadi sempat saya silaturahim dengan
para ketua cabang maupun pengurus organisasi lokal yang hadir juga pada malam hari ini. Ya, selamat datang ya kepada seluruh ketua cabang maupun pengurus cabang. Ya, yang saya lihat tadi dari mulai yang terdekat tentu Depok Sukma Jaya sebagai tetangga, Pasar Minggu, ya, alhamdulillah. Yang kemudian agak jauh juga hadir ya, tadi ada disebut Jati Sampurna juga alhamdulillah hadir juga, Parung juga hadir. Ya, alhamdulillah semua organisasi lokal juga ya, dari Aceh Besar Kemak, UPI juga hadir juga, ya, tentu juga IKKB Biren dan yang lain-lainnya hadir juga bersama-sama kita. Ya, alhamdulillah ini luar biasa. Ya, saya tadi ada acara kebetulan ya, dari siang tadi sebenarnya, kemudian malam ada acara pernikahan anak sahabat saya, jadi saya mau tidak mau harus hadir ya. Namanya pernikahan nggak bisa diwakili ya, kalau bisa diwakilkan saya wakilkan ya. Wah, tidak bisa karena sudah lama diundang dan saya coba penuhi ya, alhamdulillah sudah saya sampaikan, mohon maaf ini kalau saya sampai terlambat pada malam hari ini, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya, di malam hari ini. Dan tentunya juga ini kesempatan kita ya, saya sebenarnya juga karena agak unik memang Aceh ini, kita sampai 4 bulan lamanya ya kita mengadakan maulid ya. Jadi ini sudah akhir Jumadil awal ya, kita maulid dari mulai Rabiul awal, Rabiul akhir, sekarang sudah masuk ke akhir Jumadil awal. Bukannya berkurang perayaan maulid kita, makin ramai ya. Kalau besok kalau tidak salah ada 3 yang mengadakan maulid ya, ada dari Ikamas Keluarga Masyarakat Aceh Selatan, ada dari Bamus Pidijaya, kemudian Kekar Aceh Raya. Jadi sekaligus berturut-turut ya, serentak lagi ya hari besok ya. Jadi makin akhir makin ramai ya, bukan makin sepi ya. Ini menunjukkan bagaimana giroh kita sebagai umat Islam, khususnya warga Aceh ya, sampai mengadakan maulid ini tidak tanggung-tanggung ya, sampai 4 bulan ya. Jadi ini juga sekaligus tadi salam hormat saya ini kepada Pak RW ya, hadir kita. Jadi harap maklum Pak RW, walaupun ini sudah masuk November ya, sudah masuk Jumadil awal, masih kita adakan maulid ya. Dan di tempat yang lain masih ada terus sampai nanti akhir Desember kita baru kemudian insya Allah selesai ya maulidnya. Nah, jadi ini semua tokoh-tokoh masyarakat ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Ya, beginilah kondisi kita ya, kita syukuri bagaimana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir ya, merayakan maulid Nabi yang kita sangat cintai ini. Yang berikutnya tentu saya juga mengilas balik ya, tahun lalu kebetulan di ketua tim cabang Depok juga sebagai salah satu ketua panitia ya untuk acara halal bihalal ya, tahun lalu kita adakan di Cibubur ya, alhamdulillah belasan ribu orang yang hadir. Dan ya beliau juga sebagai salah satu panitia ya, minta kalau bisa acaranya jangan setiap tahun ya, kita adakan mungkin setiap 5 tahun sekali lah kurang lebih gitu ya, jangan setiap tahun karena ya memang cukup berat panitia waktu saat itu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa silaturahim ya, akbar ya, bersama tokoh-tokoh masyarakat dan semua masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Dan tahun ini kita mengadakan acara festival kuliner dan seni budaya Aceh ya di bulan Agustus, alhamdulillah juga berlangsung dengan lancar walaupun di tengah-tengah demonstrasi ya, selama 10 hari dari tanggal 22 Agustus sampai 31 Agustus di Plaza Festival Kuningan. Insya Allah ini akan kita adakan setiap tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan acara yang sama ya. Dan ini juga festival tari Ratu Jarwo ini kita memperebutkan piala bergilir Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan piala tetap Wali Nagro Aceh Darussalam. Insya Allah tanggal 5 Desember nanti kita juga mengadakan rapat kerja raker, dan mudah-mudahan ini juga raker yang terakhir ya di masa periode kepengurusan saya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita adakan di DPR RI ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dihadiri seluruh cabang maupun organisasi lokal dan sektoral. Dan mengingat waktu juga ya, kita juga berharap mudah-mudahan acara seperti ini ya di seluruh cabang ya, walaupun saya tidak mungkin bisa hadir semua karena selama 4 bulan ini kebetulan saya juga banyak pergi ya, tidak di Jakarta ya. Minggu depan juga saya insya Allah juga akan ke Banda Aceh ya, kebetulan ada acara pertemuan saudagar Aceh se-Indonesia. Saya diminta sebagai salah satu narasumbernya tanggal 21 sampai 23 November, kemudian 24, 25 acara dengan Badan Wakaf Aceh dari pemerintah daerah Aceh juga.
meminta saya juga sebagai salah satu narasumbernya untuk masalah wakaf. Sehingga mohon maaf sekali ya, kalau minggu lalu juga saya tidak bisa hadir karena saya tidak di Indonesia, dan minggu depan saya ke Aceh juga kepada cabang maupun organisasi lokal sektoral yang mengadakan maulid. Mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir, tetapi seperti biasanya insya Allah akan ada nanti dari pengurus tim cabang, dari pengurus pusat Taman Istana Muda yang akan mewakili saya nanti untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, selama 4 bulan ini kebetulan saya memang tahun ini agak banyak di luar, ya, tidak di Jakarta, sehingga tidak bisa hadir semua. Ya mudah-mudahan pada saat saya ada di Jakarta, saya usahakan hadir seluruhnya. Insya Allah besok kalau bisa 33 saya hadiri kalau bisa gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan ya, mudah-mudahan dikasih berkahan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini ya, karena ini juga periode kita bisa dikatakan ini tahun yang terakhir ya, tahun depan kita ada mubes musyawarah besar ya, kalau ada kekurangan selama ini ya, kami atas nama pribadi maupun atas nama pengurus pusat Taman Istana Muda memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan pengurus yang akan datang akan jauh lebih baik daripada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Sebelumnya mungkin sebagai penutup ya, saya sampaikan sedikit pantun saja ya. Naik kereta dari Depok ke Bekasi, melewati stasiun Jatinegara tidak terasa. Tim cabang Depok Beji adakan Maulid Nabi, pengurus dan panitianya sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pantas walaupun bukan sudah bulan Rabiul Awal. Ini bulan apa nih sekarang? Udah Jumadil Awal. Udah mau bulan Desember, kita masih bikin maulid. Kenapa? Bukan tentang tanggal kelahirannya, tapi sosok baginda yang mulia Nabi Muhammad adalah patut dicontoh seumur hidup, bahkan untuk keturunan kita patut dicontoh. Nabi Muhammad, Nabi yang viral Bapak Ibu. Kenapa viral? Karena sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam sudah mengabarkan kepada kaumnya, benar enggak? Nabi Isa sudah mengabarkan kepada kaumnya, kalau hari ini Taman Iskandar Muda Maulid menceritakan sejarah perangainya, akhlaknya Nabi Muhammad. Udah cerita belum tentang Nabi Muhammad tadi? Udah cerita belum? Udah. Tadi sama anak-anak muda kita udah cerita, cuman pakai bahasa Arab. Bener apa enggak? Ibu-ibu nggak ngerti, geleng-geleng aja balanya. Bener? Iya. Walaupun nggak ngerti tapi enak, nikmat. Kenapa? Baru nyebut namanya saja. Ini hebat jadi nama Nabi Muhammad. Baru nyebut nama asmanya saja, Nabi Muhammad, orang sudah indah. Bener apa enggak? Dalam kitab Taurat bahkan ada satu lembar yang disobek oleh ahli Taurat. Kenapa satu lembar itu disobek? Karena satu lembar itu ada cerita Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di kitab Taurat, Pak, berapa jauhnya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sudah dituliskan ciri-cirinya, hijrahnya, lahirnya, bahkan ciri rambutnya sudah dicirikan. Makanya kita kalau orang-orang akhir zaman yang udah tahu ceritanya Nabi, oh tuh Nabi tuh, lihat tuh, sabarnya bukan main. Kenapa kata-kata Nabi Isa, kalau nanti Rasulmu itu datang, Rasul akhir zaman datang, orang pada bilang, ada sihrun mubin, ini sihir. Enggak pada percaya. Emang pada percaya sama Rasul pada saat itu? Enggak pada percaya. Susah meyakinkan orang pada saat itu. Dakwah sulit pada hari itu. Kalau sekarang Ustadz, Kiai, alhamdulillah kita dapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita belum datang aja udah di WA-in mulu. Ustadz udah di mana? OTW.
OTW kemana? Kagak nyampe-nyampe. OTW saya bilang. Saya tunggu di depan. Ya dikit lagi gue nyampe tuh. Ustadz Kiai sekarang dapat berkahnya baginda Nabi. Kenapa? Begitu sulitnya dakwah pada masa itu, Pak. 500 tahun tidak turun wahyu. 500 tahun jauh dari masa kenabian. Datanglah sosok Nabi akhir zaman yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dia datang tuh. Apa kata orang Arab pada saat itu? Pak, orang Arab bilang begini, Pak. Nih orang Arab bilang begini nih, Pak. Nih bilang begini nih. Nih bilang begini orang Arab. Nih bilang begini nih. Dalam kitab tafsir Yasin Hamami karangan Syekh Hamami Zaddah. Itu kitab Yasin, Pak. Surat Yasin itu adalah panggilan sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Ada ke orang sini di sini yang namanya Yasin? Ada? Yang namanya Yasin ada? Orang Aceh ada yang namanya Yasin? Ada 2 surat yang paling dicintai Allah. Kata malaikat, tuba li ummati Muhammadin hatani li suratihima. Beruntung kepada umatnya Nabi Muhammad karena diturunkan 2 surat. Surat apa itu? Yasin sama Toha. Kata Syekh Hamami Zaddah. Karena Yasin adalah nama Nabi Muhammad, Toha adalah nama Nabi. Jadi kalau bapak ibu namain anak Toha, itu sudah namanya Nabi. Kalau namain anak Yasin, sudah namain Nabi Muhammad. Insya. Seneng gak kalau anak ada nama Muhammadnya, Bu? Bapak seneng gak kalau ada gelar Nabi Muhammad disematkan dalam anak kita? Seneng gak, Pak? Orang sekarang, Pak, Bu, namain anak panjang-panjang banget. Orang dulu namanya cuma 1. Orang dulu lahirnya deket ember, namanya ember. Bener? Lahirnya deket pengki, namanya pengki. Lahirnya dekat rotan, namanya rotan. Macam-macam nama. Tapi nama anak sekarang hebat dan canggih. Canggih nama anak sekarang. Bahkan Ustaz, saya mau ngambil nama dari malaikat, boleh. Kemarin belum lama saya akikah namanya Muhammad Jibril. Wow, hebat juga Ustaz. Muhammad Jibril, boleh ngambil dari malaikat? Boleh. Bahkan malaikat penjaga neraka aja ada yang ngambil namanya Malik. Ada yang namanya Malik. Malik. Lah kalau Ridwan masih mending jaga surga. Jaga neraka. Malik sampai digandengin buat cari keberkahan nama malaikat. Cuman belum pernah saya akikah itu ada anak namanya Israel. Jadi Bapak Ibu silahkan mau namain anak Israel. Barangkali yang lagi hamil sekarang, iya boleh juga itu Ustaz, namain anak namanya Israel. Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu nama yang baik dari malaikat. Cuman rada angker, rada serem, Pak. Kalau Bapak udah usia lanjut, Bapak di ruang ICU punya anak 3, Malik, Ridwan, Israel. Si Malik sama Ridwan udah datang nemenin Bapak di ICU. Kata istri Bapak, Pak, nunggu siapa sih Pak? Dari tadi matanya gelisah banget. Israel belum sampai. Anak ini Israel nomor 3. Luar biasa. Boleh, maka senang. Maka kata Syekh Hamami Zaddah dalam kitab tafsir Yasin Hamami, Yasin dan Toha adalah nama Nabi Muhammad. Bahkan Allah sematkan itu di awal surat. Makanya ulama dulu bikin syair, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Nyambung gak kira-kira? Nyambung gak kira-kira? Kata Syekh Hamami Zaddah, Yasin Toha adalah nama kesayangan Allah buat baginda Nabi. Siapa Yasin? Habibillah. Siapa Toha? Rasulillah. Masya Allah. Dalam kitab tafsir Yasin, ketika Nabi baru bilang aku ini adalah Rasul, gak gampang, Pak. Ngaku jadi Rasul gak gampang pada saat itu. Ngaku jadi ustaz aja susah sekarang, Pak.
Bener apa enggak? Orang lihat kita pakai sorban, orang lihat kita pakai gamis, orang lihat kita pakai peci, orang bilang paling minta aman. Bener? Orang lihat kita pakai gamis, dibilangnya paling pemburu hantu, begitu. Bener Pak, kita ada kadang-kadang. Saya belum lama tempo hari Ustaz Iskandar pernah ceramah di Lenteng Agung. Kebetulan waktu itu hujan, deras hujannya. Saya penceramah kedua. Pas hujan, kebetulan sebelumnya saya ada acara. Akhirnya saya putuskan naik motor. Saya naik motor, ada yang nganter. Kita berdua pakai mantel. Saya pengen parkir di depan musola saja. Apa kata panitia? Maaf Ustaz, ini parkiran buat penceramah, begitu. Dalam hati gua penceramah goblok. Gua penceramah. Makanya kalau tadi saya parkirnya diarahkan, saya bisa parkir di Indomaret. Tapi begitu saja Pak, saya belum sabar. Lihat baginda Nabi. Pada saat baginda Nabi bilang, aku ini Rasul. Kamu percaya gak kalau saya Rasul? Orang pada saat itu gak ada yang percaya. Orang Quraisy bilang apa? Kata Syekh Hamami Zaddah dalam kitab tafsir Yasin Hamami. Beliau menukil ayat innaka laminal mur. Ada gak di surat Yasin? Orang Aceh masih baca surat Yasin gak ke malam Jumat? Orang Aceh masih wirid surat Yasin gak malam Jumat? Baca tuh surat Yasin. Kenapa? Wasababa nuzuliha, karena sebab turunnya surat Yasin. Orang kafir pada saat itu bilang ke Nabi Muhammad, ini yang bikin menyakitkan hati Nabi Pak. Apa kata orang kafir? Jelas-jelas Allah bilang, innaka laminal, engkau adalah Rasulku ya Muhammad. Orang kagak ngakuin Pak. Orang gak ngakuin. Apa kata orang Arab pada saat itu, orang Quraisy? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin, bal huwa yatimu Abi Talib, wa ma dhahaba ilal maktabi, wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, fa kaifa yasiru nabiyyan. Oh sedih Pak. Nih yang dibilang Nabi sabarnya luar biasa. Apa kata orang Arab kafir Quraisy pada saat itu? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Muhammad, manggilnya Muhammad Ben. Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia adalah yatim yang diurus sama Abu Thalib. Dia mah yatim loh, bukan nabi. Kenapa bukan nabi? Wa ma dhahaba ilal maktab, wa ma ta'allama al-ilma minal muallim. Karena kita nggak pernah lihat dia belajar sama orang pinter. Orang kafir Quraisy mikirnya kalau jadi nabi belajar sama orang pinter. Padahal itu wahyu dari Allah. Dia bilang fakaifa yasiru nabiyan. Bagaimana dia mau jadi nabi? Nabi Muhammad pulang. Untung ada tempat bersandar Tuan Guru. Namanya seorang istri yang setia, namanya Siti Khadijah. Makanya luar biasa Pak. Fungsinya istri begitu, kalau suami sedih pulang ada yang menghibur, bener apa enggak? Ibu, kalau suami pulang dihibur enggak? Suaminya dagang, biasa dapat banyak, dapat dikit, pulang dihibur apa diomelin? Bu, dihibur apa diomelin? Diomelin. Suaminya ngojek, biasa dapat sehari 200.000, pulang dapat 50.000, dihibur apa diomelin? Orang Aceh saya rasa dihibur. Sama ke orang Betawi. Saya Betawi, istri saya Betawi. Alhamdulillah saya sama istri saya nggak pernah ribut Bu. Bener, selama pernikahan kita 15 tahun saya nggak pernah ribut sama istri saya. Betawi ketemu Betawi. Alhamdulillah nggak pernah ribut. Emang apa? Ngambek. Enggak ribut tapi ngambek berdua-dua. Itu fungsinya istri. Ketika Nabi sedih, Nabi datang kepada Khadijah. Wahai istriku, begini amat dakwah ya, susah ya. Makanya Masya Allah, kalau sekarang dakwah saya disambut oleh para tuan guru di sini, diajak makan. Ntar pulang di bapak saya cerita ibu saya cerita. Tadi saya berangkat, saya punya bontot umur 3 tahun. Nomor 1 di pesantren,
nomor 2 kelas 2 SD, nomor 3 ada di rumah Botot 3 tahun. Dia bilang, ayah mau kemana? Ceramah biasa deh. Oh, yang dapat parcel ya, begitu. Dia mah ngomong nih, anak saya yang bontot. Yang nomor 3 ngomong begitu, ayah mau kemana? Ceramah. Oh, ceramah yang dapat parcel ya, begitu kata anak saya. Saya bilang, iya deh, kalau di mana-mana mah parcel. Nggak tahu kalau orang Aceh mah begitu. Nggak tahu kalau orang Aceh mah. Iya, kagak tahu ya. Masya Allah. Ustaz, Masya Allah, di situ aja kita bisa belajar bagaimana sabarnya Rasulullah di dalam menegakkan perjuangan dakwah. Sedih dihibur oleh istrinya. Istri begitu, Bu. Laki pulang, ibu kalau suami pulang, Pak, bapak ngerasain nggak? Kalau bapak pulang kerja, kalau orang-orang tua dulu nih, orang tua dulu suaminya pulang kerja, istrinya udah makan, tapi tetap disendokin suami pulang kerja. Bapak masih disendokin nggak kalau suami istri bapak pulang kerja sama istri, Pak? Pak, jangan jawab, gue lagi nanya bapak-bapak. Pak, serius, dari lubuk hati yang paling dalam, coba jawab. Kalau bapak pulang kerja, pulang dagang, pulang dinas, saya tanya, jujur Pak, dalam hati yang paling dalam, tidak ada dusta di antara kita di malam minggu ini. Coba jujur Pak, disendokin nasi apa ditinggal? Hah? Sendokin nasi apa ditinggal? Orang dulu, walaupun gak makan, istrinya nyendokin. Walaupun gak makan, ditemenin. Walaupun bapak nggak disendokin, sekarang saya tanya yang kedua, ditemenin nggak makan Pak sama istri Pak? Pak, Tengku Zaburdin tawa aja, emang nggak ditemenin ya? Ya, ditemenin nggak makan sama istri Pak? Bu, temenin suami Bu. Bener, ayyuma imra'atan khudimat li zawjiha, kata Nabi. Siapa orang yang mengkhadimkan, itu mengasuh suaminya tuh, dirawat. Makanya saya yakin bapak-bapak yang sekarang ganteng-ganteng begini, itu ada kerja keras istri Pak. Bener apa enggak? Sebelum saya berangkat saja dibilang sama istri saya, ya gamisnya mama triskain dulu. Tuh punya istri enak Pak. Makanya jangan pernah punya pikiran bini mati duluan. Jangan. Bener. Biasanya yang mati duluan suami atau istri? Suami. Jujur banget. Biasanya yang mati duluan suami apa istri? Suami ya Pak. Kita duluan mati ya. Ya Allah Pak, kalau suami Pak pulang kerja capek di jalan, capek di kantor, capek di pasar, datang istri sudah rapi, pakaian menor, pakai pakaian hitam, bibirnya sudah merah, wanginya sudah semerbak. Sekarang saya tanya, bapak kalau pulang kerja istri wangi parfum apa wangi dapur? Hah? Wangi parfum apa dapur? Saya nggak percaya, orang Aceh wangi-wangi. Iya, kalau ngaji sama kondangan